Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wasawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat rekan-rekan sekalian yang saya yakin semuanya dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada pagi hari ini kita termasuk yang diisyarahkan, yang diciri-cirikan oleh Allah sebagai orang-orang ahli surga yang ditampakkan di dunia. Allahumma amin. Rahmat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, kita pada pagi ini akan membahas 10 amal batin yang menjadikan amal lahir bernilai ibadah. Slide nomor 2 Pak Indri. Slide nomor 2. Ya, slide nomor 2. Ya. Yang disebut amal lahir adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan oleh anggota lahir manusia, misalnya lisan, mata, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Ini ada yang dikategorikan taat dan ada yang dikategorikan maksiat. Yang dikategorikan taat itu adalah amal lahir yang bersesuaian dengan syariat Islam. Sedangkan yang dikategorikan maksiat adalah amal lahir yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang disebut Al-Quran dan hadis. Amal lahir ini ada yang sifatnya mubah, boleh, jaiz, ya, atau disebut juga halal, misalnya makan, tidur, cuci piring, setrika, mandi, ngantor, belanja. Ini dilihat di slide nomor 3 Pak Indri. Dilihat di slide nomor 3. Nah, amal-amal lahir yang sifatnya boleh, mubah, jaiz yang tidak bernilai ibadah tadi itu akan bisa menjadi bernilai ibadah, artinya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila disifati didasari dengan 10 amal batin. 10 amal batin. Nah, slide yang nomor 4 Edrin, yaitu yang disebut amal batil adalah harikatul kolbi, ya, harikatul kolbi, geraknya hati. Fa in taharaka bima yufiqo syariatil sumyatuatan. Nah, gerak hati ini apabila bersesuaian dengan syariat maka disebut taatan, disebut ketaatan. Fa in taharaka bima yukhalifa syariati sumya maksiatan. Adapun gerak hati ini apabila berselisih dengan syariat Al-Quran dan hadis, maka dinamakan dengan maksiat. Nah, gerak hati ini ya bisa, misalnya ya suudon, curiga, terus takus, ya, tamak, ketidakjujuran. Ini ikhlas, riya, ini gerak hati semua. Nah, kalau yang ikhlas tentunya disebut ketaatan.
yang tidak ikhlas, misalnya riya, disebut maksiatan. Lanjut ke ibadah. Ya. Slide nomor 5. Ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah, yaitu suatu nama dari sekumpulan nama yang nama-nama tersebut itu dicintai oleh Allah. Misalnya rajin, ya, rajin, amal soleh, jujuran, amanah. Ini adalah nama-nama yang disitu akan dicintai oleh Allah. Wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah. Qaulan au fi'lan, apakah itu ucapan atau pekerjaan. Jalian kana au khafiyan, yang tampak jelas atau yang tersembunyi. Jadi ini ibadah itu ada segala perbuatan yang mendatangkan cinta Allah kepada orang tersebut dan ridho Allah kepada orang tersebut. Itu. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud 10 amal batin, iman, niat, ya, ikhlas, sabar, hadirul qalbi, hudurul qalbi, ya, hadirnya hati, ta'zim ila Allah, memahabesarkan Allah, khauf atau takut kepada Allah, roja atau berharap kepada Allah, mengingat anugerah Allah, dan syukur. Nah, nilai-nilai iman, ya, nilai-nilai amal batin ini, iman termasuk amal batin, ya. Batin. Apabila mendasari makan kita, tidur kita, mandi kita, ngantor kita, belanja kita, pangkas rambut kita, olahraga kita, itu menjadi ibadah. Tapi salah satu saja tidak mendasari itu, maka makan kita tidak akan menjadi bernilai ibadah. Misalnya kita makan. Makan ini adalah pekerjaan lahir. Tidak ada nilainya ibadah, tidak ada. Tetapi kalau iman ini, makan ini kita landasi dengan keimanan bahwa makan ini ada rezeki dari Allah. Terus niat makan ini kita dasarkan, saya makan pagi, makan siang ini berniat agar nanti menguatkan ibadah saya kepada Allah. Saya makan pagi, diniatkan moga-moga waktu zuhur saya nanti kuat beribadah kepada Allah. Dan kuat saya mencari nafkah untuk keluarga. Nah, dilakukan dengan ikhlas, ya. Dilakukan dengan ikhlas, sabar, tidak tergesa-gesa. Ini akan baik makan maupun tidur ini jadi ibadah semua. Misalnya tidur, contoh lagi yang kedua, tidur. Tidur ini kita niatkan moga-moga tidur saya nanti menyehatkan kadang, menyegarkan saya, menjadikan sholat asar saya, sholat maghrib saya ini menjadi lebih khusyuk, lebih rajin. Nah, tidur kita yang diniatkan seperti itu, dilandasi dengan keimanan seperti ini akan menjadi nilai ibadah. Artinya tidur yang sifatnya lahiriah, jasmania ini akan jadi ibadah dan dapat pahala. Juga sabar ini juga demikian. Nah, ini akan mari kita lihat lagi pada slide yang nomor 7, ya. Slide yang nomor 7. Slide yang nomor 7 ini di situ Allah menegaskan walaupun itu ibadah, tetapi tidak dilandasi dengan iman, maka ibadah itu disebut amal munafik. Amalnya orang-orang yang digolongkan orang munafik itu termasuk orang kafir. Orang munafik ini termasuk orang kafir, sehingga dikatakan di situ di dalam surat An-Nisa ini, ya, Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah karena dia melaksanakan sholat, melaksanakan haji, melaksanakan umroh atau kegiatan-kegiatan lain itu bukan dilandasi keimanan. Tetapi dia supaya dianggap oleh komunitasnya, diterima oleh komunitasnya itu. Nah, maka di situ dikatakan oleh Allah walaupun itu casingnya ibadah, tetapi tidak dilandasi oleh keimanan, dikatakan wa huwa khadi'uhum, mereka itu menipu Allah. Ya, mereka menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati, apabila dia mendirikan sholat, dia itu qamu kusala, mendirikan sholat dengan malas-malesan. Yura'una nasa, dia itu mencari puji sanjung manusia supaya dilihat manusia, waliyadkuruna Allah illa qalila, dia tidaklah banyak
zikir menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Amal ibadah tetapi tidak dilandasi dengan keimanan, jatuhlah ke dalam kemunafikan. Nah, selanjutnya slide yang nomor 8. Niat ya. Potensi niat adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Niat, jadi tidur kita, makan kita niati untuk ibadah. Berniat untuk ya Allah, saya makan siang ini, saya makan pagi ini, ya Allah, semoga Engkau memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga saya nanti melaksanakan ibadah-ibadah yang Engkau perintahkan, dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menjadi nilai ibadah, walaupun itu amalia lahiriah. Kul ini umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Di situ Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, yaitu dengan secara ikhlas. Nah, jadi sandaran ikhlas ini semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidur kita, makan kita, ngantor kita, belanja kita ke rumah, itu dengan dilandasi untuk mendapatkan ridho Allah, maka ibadah-ibadah yang sifatnya jasmania tadi menjadi ibadah yang mendapatkan pahala. Nah, ciri-ciri bekerja yang diniatkan ibadah itu yang pertama adalah berkualitas atau dilaksanakan dengan totalitas. Berkualitas dan dilaksanakan secara totalitas. Jadi ibadahnya ini memang orang yang di dalam bekerja yang sifatnya duniawi, ya, dia tidak akan mudah jemu karena dia yakin yang dilandasi keimanan bahwa kerjanya ini akan mendapat pahala dan mendapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilandasi dengan ibadah, maka dia akan mengerjakan pekerjaan hariannya itu yang bukan ibadah menjadi ikhlas, yaitu mengharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan tugas tersebut dengan senang hati. Ini slide yang ke-9, Pak Hendri. Slide yang ke-9. Dilaksanakan dengan senang hati, semangat, ya. Semangat, tidak berkeluh kesah. Orang ikhlas itu tidak berkeluh kesah, nyapu rumah, cuci pakaian, terus setrika. Ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lahiriah ini dikerjakan dengan senang hati. Cirinya senang hati, dia tidak berkeluh kesah, nggak sambat sana sini. Ya, ini pekerjaan yang dilakukan dengan dilandasi keimanan dan ibadah, pekerjaannya ini akan dirasakan terasa ringan, ya, karena ini akan diberikan oleh Allah semacam energi, yaitu energi keikhlasan. Orang yang ikhlas itu mengerjakan apapun akan terasa ringan. Ini pernah diteliti oleh seorang orientalis, ya, Bernard Shaw, ya. Diteliti oleh seorang orientalis. Kenapa umatnya Nabi Muhammad ini ya bangun malam, ya siangnya puasa, tetapi ketika melakukan peperangan-peperangan, baik perang Badar atau perang-perang yang lain, ya, perang Yarmuk, ya, perang dan sebagainya, itu mengapa kok masih kuat, masih semangat? Ternyata sholat malam yang dilakukan sholat malam atau puasa ini adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, dalam rangka takarrub ila Allah. Nah, ketika mendekatkan diri pada Allah, seseorang dalam rangka beribadah, walaupun itu kegiatannya adalah kegiatan jasmani yang sifatnya bukan ibadah, ini dia telah terindikasi, dia telah tertulari oleh energinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mendekat kepada sumber energi, sumber kekuatan, sumber kekuatan ini, maka orang itu akan terkena imbas sebagaimana besi yang mendekati suatu magnet. Lama-lama besi itu akan berubah atau memiliki kekuatan magnet. Inilah keikhlasan itu. Merasa disaksikan oleh Allah. Nah, merasa disaksikan oleh Allah. Orang yang bekerja lahiriah tetapi dilandasi dengan oleh keimanan dan dilandasi oleh
niat beribadah, merasa disahkan oleh Allah, maka dia akan melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi, serta Allah itu mengetahui apa yang di hati kita. Ini orang yang bekerja berdasarkan agama akan merasa begitu. Yang ketujuh, tidak pernah kapok karena ada pahalanya. Akan ada bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ibadah-ibadah, pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Tidur saja kalau diniati untuk beribadah akan mendapatkan pahala, apalagi yang sifatnya menggerakkan tubuh. Ya, yang ketiga, slide yang nomor 10 Pak Indri. Slide yang nomor 10 yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Ikhlas ini dia semata-mata pekerjaannya ini tidak hanya dia untuk mendapatkan nafkah, untuk menyehatkan jasmaninya, untuk kepentingan pribadinya, tapi disandarkan juga untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kul ini umirtu an a'budallahi mukhlishan lahuddin. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Katakanlah sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, yaitu dalam ibadah ini adalah mukhlishan lahuddin, untuk diiringi, didasari dengan keikhlasan. Nah, orang yang segala aktivitasnya didasari dengan keikhlasan, maka dia akan terwujud pribadi yang sederhana, ringan tangan, membantu orang, tawadhu, dan juga menyenangkan relasi-relasinya, tidak suka pamer karena orientasinya adalah penghargaan dari Allah, dan dia tidak ingin andai kata ada yang manusia yang menghargai, yang memujinya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang pribadi seperti ini adalah pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya yang keempat, slide yang nomor 11 Pak Indri, yaitu sabar. Pekerjaan duniawi, cari nafkah, makan tadi, tidur, kerja, cuci piring, cuci pakaian. Terus yang melakukan itu dengan sabar. Sabar artinya dilakukan dengan tidak berkeluh kesah. Sabar artinya melakukannya dengan sabar. Melakukan dengan sabar, dan orang-orang sabar ini kalau dalam Al-Quran termasuk pribadi yang sukses. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan yaitu sholawat dari Allah, maksudnya mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan perhargaan oleh Allah, dan mereka adalah termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, orang yang sabar ini, memang perbuatan sabar ini adalah diperintahkan oleh Allah. Bagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, orang yang beriman, minta tolonglah kamu sekalian dengan cara sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Di sini Allah memberikan suatu garansi, ya. Di orang sabar ini setiap melaksanakan sesuatu ini dilakukan dengan ketelatenan, ya, dengan kesungguhan, dan tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Misalnya orang sabar wiritan, maka dibaca dengan fase subhanallah, 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 subhanallah. Tidak dibaca cepat-cepat subhanallah, subhanallah, sehingga tidak ada artinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dilakukan dengan sabar, bukan dulillah. Nah, ini sudah ibadah pun kalau dilakukan dengan tidak sabar bukan lagi mendatangkan pahala, tapi justru dinilai maksiat. Cuma tidak sopan. Alhamdulillah hanya dulillah. Nah, ini Allah Akbar, lobar. Ini sering kita dapatkan di musola-musola, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir.
cepat sekali. Kadang-kadang saya masih baca 17 kali, kayaknya sudah lebih dari 33 kali. Ini yang dibaca bagaimana itu? Nah, ini ibadah pun yang kalau tidak dilandasi dengan amal batin sabar akan jadi su'ul adab, tidak punya etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hadirul hati. Slide yang nomor 12 ini. Slide yang nomor 12 ya. Hadirnya hati atau hudul qalbi, orang ini bekerja sadar saat ini dia beramal diawasi oleh Allah. Merasa bahwa dia hatinya ini hadir dalam medan ilahiyah yang disebut kalau dalam ilmu tasawuf medan ilahiyah. Dia ini walaupun di dunia, dan dunia ini adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bekerja pun merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini pekerjaan yang merasa dia diawasi oleh Allah ini yang kadang-kadang di dalam ilmu tasawuf disebut pribadi yang muraqabah, pribadi yang selalu dekat dengan Allah. Nah, ini tadi ayat di dalam surat At-Taghabun ya, ayat di dalam surat At-Taghabun ayat 4 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya bacakan. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di langit, ada di bumi, dan Allah mengetahui apa yang tampak dan maupun yang tersembunyi, dan Allah mengetahui di hati kita. Orang yang memiliki pribadi muraqabah ini, walaupun pekerjaannya pekerjaan duniawi, merasa diawasi oleh Allah, dilakukan dengan sabar, didasari keimanan, keikhlasan, maka pekerjaan yang sifatnya duniawi, yang bukan sifatnya ibadah, akan menjadi ibadah. Akan menjadi ibadah. Nah, selanjutnya yang keenam, ya, yang keenam. Slide yang nomor 13. Ya. Takdim. Takdim ini adalah suatu perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Allah yang menyaksikan diri dan pribadinya ini selalu melekat pada orang-orang yang muraqabah tadi. Dia selalu ingat alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Orang ini selalu mengingat Allah baik waktu berdiri, waktu duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka juga memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Secara berkata, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kesimpulan akhir orang yang selalu mengagungkan Allah ini, yang kagum dengan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, akan ditanamkan di dalam hatinya oleh Allah. Ditanamkan di dalam hatinya oleh Allah, sehingga dia bisa dituntun oleh Allah mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, apa yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Sehingga muncul kesimpulan-kesimpulan dalam dirinya itu, muncul kesimpulan-kesimpulan pada dirinya itu bahwa yang ada di alam semesta ini semuanya itu adalah irodah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keluar adalah pujian pada Allah. Ketika makan, dia mengatakan, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan, rezeki ini adalah tidak ada yang sia-sia. Makan pisang yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan pisangnya. Kita kadang-kadang sering makan makanan enak, kagum dengan makanan enak, dan kagum dengan pemasaknya. Tidak ingat pada bahwa yang kita makan itu rezeki Allah, hanya prosesnya lewat manusia-manusia yang lainnya. Nah, ketika kita beramal, walaupun sifatnya amal itu amal duniawi, bahwa amal ini kita bisa beramal ini adalah karunia Allah. Kita bisa sampai jadi begini ini karunia Allah. Nah, ini akan menjadi amal-amal kita yang sifatnya duniawi, lahiriah itu akan menjadi ibadah. Nah, selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ketika beramal ada perasaan khauf atau takut, ya, khauf atau takut, merasa jika amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau takut Allah itu murka kepada kita, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini tidak disukai oleh Allah. Nah,
perasaan-perasaan seperti ini dipuji oleh Allah. Perasaan-perasaan yang demikian ini dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 11. Innalladzina yakshana rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, yang tidak tampak oleh panca inderanya, yang tidak bisa dilihat, yang gaib. Lahum, maka bagi orang yang mempunyai perasaan seperti ini, merasa takut, merasa cemas, merasa tidak pantas di hadapan Allah beramal ini, nah, maka bagi mereka maghfiratun, ampunan, wajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang agung. Walaupun dia itu kerjanya duniawi, misalnya belanja, ya, belanja atau yang tadi makan minum, kerja di kantor, tapi merasa ya Allah, jangan-jangan apa yang kami lakukan ini ya Allah, ini adalah tidak Engkau sukai. Jangan-jangan yang Engkau lakukan kami ini adalah yang Engkau murkai. Perasaan-perasaan seperti itu ini mendatangkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Selanjutnya yang ke-8, rojak atau harapan. Jadi kita setiap beramal duniawi, terus kita itu berharap pada Allah. Moga-moga amal saya ini mendatangkan rahmat-rahmat Allah yang lain. Moga-moga amal baik saya ini akan mendatangkan yaitu karunia-karunia Allah yang lain. Di situ ini boleh, ya, ini boleh, dan ini akan mendatangkan pahala. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mereka itu akan mengatakan, orang-orang yang hatinya itu berharap kepada Allah, ya, cukuplah Allah bagiku, hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Dia, alaihi tawakal, kepadanya lah, pada Allah maksudnya saya bertawakal, huwa rabbul arsyil azim, dan Allah itu adalah pemilik atau yang memiliki arsy yang agung. Nah, perasaan harap-harap kepada Allah ini itu dinilai oleh Allah. Walaupun itu amal-amal yang sifatnya lahiriah, yang sifatnya bukan ibadah, ini akan diberikan pahala yang besar. Ya. Pernah suatu hari namanya Mu'ad al-Ansori. Ya, suatu hari seorang sahabat Rasul namanya Mu'ad al-Ansori. Dia bekerja sampai tangannya luka-luka berdarah-darah. Dipegang Rasulullah. Nah, bekerja sampai tangannya luka berdarah oleh Rasulullah, diapresiasi, dihargai bahwa ini hadihi yadun, ini tanganmu ini adalah tangan yang la yadkhulul nar. Ini tangan ini adalah tangan yang tidak akan masuk api neraka. Dicium oleh Rasulullah tangannya Mu'az al-Ansori ini. Nah, artinya apa? Orang yang bekerja duniawi yang sifatnya tidak ada nilai ibadah sampai tangannya bengkak-bengkak berdarah itu oleh Rasul diapresiasi. Ini tangan yang mengantarkan dirimu tidak akan bisa masuk ke dalam neraka. Ini kita kadang-kadang meremehkan amal-amal yang sifatnya duniawi. Tapi walaupun duniawi, kalau disandarkan dengan mengharapkan rahmat dari Allah, akan dinilai sebagai ibadah. Yang nomor 9, ayat 16. Nah, ayat 16, ketika beramal mengingat bahwa kita bisa beramal, bisa makan, bisa tidur, bisa ngantor, bisa belanja. Mengingat ini anugerah Allah. Kaki kita digerakkan Allah, jantung kita didetakkan oleh Allah, tangan kita diberi rezeki, punya duit. Ini mengingat ini anugerah Allah. Nah, amal yang seperti ini walaupun sifatnya duniawi, ini akan dinilai oleh Allah sebagai amal akhirat yang mendatangkan pahala. Bahkan kalau amal kita hanya bersandar sama amal saja, walaupun ibadah, bersandar sama amal, bersandar sama sholat saja, ini ibadah ini, saya akan masuk surga dengan sholat. Ini ditegur Rasulullah. Ya, ditegur Rasulullah. La yudkhilul ahadan minkum amaluhu jannah. Sekali-kali tidak akan masuk surga di antara kamu, salah seorang di antara kamu dengan amalnya. Amaluhu dengan amalnya itu tidak akan bisa masuk surga.
Nah, walaupun amal ibadah, tetapi kalau itu disadarkan hanya kepada amal saja, tidak memahami bahwa amal ibadah itu adalah karunia Allah, anugerah Allah. Oh, tidak akan. Itu sudah dihukumkan oleh Rasulullah sebagai menandingi Allah dengan amal-amalnya. Maka dikatakan, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Dengan amal-amalmu engkau tidak akan bisa masuk surga. Maka di situ Rasul mengatakan, wala anna illa birahmatin minallah. Juga saya tidak bisa masuk surga dengan amal-amalku kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita amal apapun walaupun sifatnya duniawi, jasmani atau sifatnya sifat lahiriah yang bukan ibadah, tapi kalau kita relasi bahwa amal ini adalah semata-mata anugerah dari Allah, di situ akan menjadi amal ibadah. Nah, yang terakhir slide yang nomor 17, syukur terhadap rahmat Allah. Nah, ini penting ya, penting. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita bisa beramal, bisa mencari nafkah, bisa menghidupi anak istri, membantu suami dan sebagainya, itu kita tidak sadar bahwa itu adalah karunia Allah. Karunia Allah. Andai kata kita disakitkan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Disitulah Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Allah mencanangkan hukumnya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka sungguh Allah akan beri menambah nikmat-nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan apabila engkau kufur menggunakan nikmat-nikmat karunia-karunia Allah di jalan yang dimurkai Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Nah, di sini kita menyadari bahwa amal-amal apapun, ibadah maupun bukan ibadah, lahiriah ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan seperti ini kita sudah usia 60 tahun ini kita dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan banyak rahmat yang kita terima. Nah, ini kita syukuri, artinya kita syukuri, kita gunakan untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekan-rekan sekalian, ini slide yang nomor 18 ini, ini dilihat ya. Kalau tadi itu amal-amal yang sifatnya umum, slide ke-18, slide yang 18 ya. Yang tadi sifatnya umum, amal tidur, makan, ngantor, belanja di rumah, setrika, cuci baju. Nah, itu kita landasi dengan 10. Ini 10 ini tidak boleh ada yang hutang ya. Tidak boleh ada yang hilang. 10 ini harus menjadi suatu akumulasi yang mendasari sifat daripada amal lahir tadi. Itu akan menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadah tanpa didasari oleh keimanan, niat yang bagus, keikhlasan, kesabaran, hadirnya hati hudurul qalbi, ya, hadirnya hati bahwa kita sedang melakukan ibadah ini adalah melaksanakan perintahnya Allah, kita fahami ini perintahnya Allah. Ketika sujud kita sadar ini sedang di posisi sujud, kita ruku sadar di posisi ruku. Inilah hadirul qalbi. Nah, kemudian takdim, yaitu membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Terus adanya rasa khauf di dalam ibadah itu. Jangan-jangan ibadah saya ini tidak diterima, jangan-jangan ibadah saya ini salah. Ada perasaan-perasaan begitu. Ini bagus ya. Nah, terus ibadah yang tidak didasari oleh harapan mendapatkan pahala Allah, ridhonya Allah. Ibadah yang tidak mengingat bahwa ibadah ini adalah anugerah Allah. Ibadah ini tidak disyukuri. Kita bisa ibadah ini karena rahmatnya Allah. Maka ibadah yang seperti itu, yang tidak didasari 10 amal batin ini menjadi maksiat, menjadi dosa. Kita contohkan. Misalnya puasa. Puasa di kemarin yang kita lakukan, yaitu puasa itu di sana dikatakan man soma ramadhana imanan waktu saban. Ghufir lahu ma taqaddama
min dambihi. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, ya, waktu sabar mengharapkan pahala dari Allah, maka puasa yang demikian itu akan memiliki potensi menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini ada dasar iman, ada dilandasi niat yang ikhlas, ya, terus juga kesabaran, hadirnya hati semua. Ini maka ibadah-ibadah itu akan bernilai ibadah. Begitu ibadah dibuang salah satu sifat batinia yang 10 ini, ibadah itu menjadi maksiat. Pak, saya sudah beriman, tapi tidak berniat, niatnya tidak ikhlas, jadi maksiat. Pak, saya sudah beriman, saya landasi dengan iman. Saya yakin sudah iman saya adalah iman, rukun iman sudah saya pahami. Saya sudah niat. Nama itu soma godin, Pak, saya sudah ikhlas, Pak. Saya sudah sabar. Tapi di dalam melaksanakan puasa Ramadan itu tidak ada hudrul qalbi. Yaitu di bawah dia ini sedang melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah perintahnya Allah. Tidak ada perasaan itu. Terus tidak ada takzim, mengagungkan Allah. Saya puasa ini bukan saya melaksanakan perintah Allah. Ini sudah jadi maksiat semua. Tidak menjadi maksiat. Jadi ibadah pun harus didasari dengan 10 amaliyah hati ini akan menjadi ibadah yang bagus. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf, ya, dalam ilmu tasawuf dijelaskan barang siapa yang ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya dilandasi dengan 10 amaliyah batin ini, itu akan cepat mendapatkan bukti ibadahnya tersebut betul-betul diterima oleh Allah. Nah, di situ salah satu wujud ibadah yang dilandasi oleh 10 sifat ini, nanti hati kita itu sebagaimana di dalam surat Al-Ghabun itu diceritakan ma asoba min musibatin illa biidznillah, apa yang menimpa dirimu itu seizin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sudah diketahui oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Wa may yu'min qalba, maka dia mendapatkan hidayah di dalam hatinya. Nah, hidayah di dalam hatinya orang itu apa? Yaitu ada 3 hal yang menenteramkan hati orang tersebut ketika beribadah dilandasi dengan 10 hal ini, yaitu yang pertama adalah wanaskuru birohoi, dia merasa bersyukur dengan nikmat Allah, wanasbiru bil balai, diberikan oleh Allah kesabaran di dalam hatinya, yang terakhir wanarbo biqodoi, ridho dengan ketentuan Allah yang menimpa dirinya. Itu saja barangkali Pak. Jadi yang bisa saya sampaikan, kita buka tanya jawab, kurang lebih ada waktu sekitar 15 atau 20 menit. Monggo, silakan. Monggo, yang ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo Pak Teguh, dimut dulu Pak Teguh. Assalamualaikum. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi-pagi sudah mendapatkan rezeki, karena rezeki itu kita seperti kondisi spiritual kita rajin mengikuti ngaji usia 6 Pak Muhammad Rifai. Ya, monggo. Saya ingin mengkonfirmasi karena ini tadi kan kita sering melakukan ibadah. Saya menarik kesimpulan seperti gini. Entah masih fakir ya, mohon maaf. Jadi, monggo. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr saja. Ya, monggo. Ibadah itu rasanya seperti jasad kita. Jasad kita ada dan ada ruhnya. Kadang-kadang kita ini nggak fair. Dalam kita beribadah itu kita cuma mementingkan raganya saja, tapi tidak pernah di ruhnya. Nah, yang tadi masukan yang luar biasa, artinya tausiah yang luar biasa.
ada 10 amalan batin yang akan menyebabkan dalam ibadah kita. Artinya itu juga dalam rangka menghadirkan ruh daripada ibadah itu. Betul, nah, betul. Ya, ini Pak Ustaz Muhammad Andi, Pak. Kita terjebak dalam satu pengetahuan, knowledge, tapi kita tidak pernah bisa memampukan diri kita kompeten dalam menjalankan ibadah itu. Kalau saya lihat ini faktornya karena di metode edukasi kita sendiri ini jarang kita melakukan pelatihan untuk melatih skill kita, baik soft skill kita maupun hard skill kita. Karena dalam beribadah itu juga diperlukan namanya keterampilan atau skill. Untuk itu diasah, dilatih secara istiqomah. Nah ini betul. Ini yang menjadi PR kita, sehingga kadang-kala kita terjebak dalam ritual ibadah hanya menghadirkan raga kita, sementara 90% pikiran dan perasaan kita dipenuhi oleh kondisi duniawi. Kita tidak merasa ihsan, tidak merasa diawasi Allah. Kita tidak bisa hadir mentadaburi semua bacaan-bacaan yang kita riatkan, tapi kita hanya ingin menggugurkan saja. Nah ini yang jadi pertanyaan memang ini tugas kita selaku orang tua untuk generasi selanjutnya, juga mungkin Pak Ustadz sebagai selaku penyampai, memang perlu kita meningkatkan dari bagaimana secara istiqomah ini tidak hanya cukup menjadi satu pengetahuan, knowledge, tapi harus dengan satu pelatihan skill. Karena teman atau kombinasi orang manajemen, kombinasi 3 hal, knowledge, skill, dan habit atau tabiatnya, gitu kan ya Pak Yaya. Jadi mungkin itu jadi yang tadi yang saya ingin mengkonfirmasi bahwa ibadah itu harus ada ruh. Nah, kehadiran ruh artinya yang tadi 10 itu sebenarnya tidak boleh berhenti hanya sekedar narasi pengetahuan knowledge, tapi itu bisa diimplementasikan bagaimana sih metodologinya untuk melatih supaya bisa menjadi suatu amal yang istiqomah. Demikian Pak Yai, Pak Muhammad Rifai. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Teguh. Saya setuju ya. Saya setuju. Ini musik dari mananya ini ya? Ada musik ini? Ya, ada musik ya Pak? Enggak, saya. Oh, ada musiknya ini. Saya setuju ya. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Teguh tadi bahwa ibadah pun perlu dilatihkan. Bagaimana berlatih khusyuk ya. Berlatih hadirul qalbi, hadirnya hati pada waktu sholat ya. Hudurul ya, masuk ke ruh ya, ruh. Jadi memang di jalan ilmu tasawuf itu begini Pak Teguh. Ada amal syariat, ada amal torekot, dan ada amal hakikat. Ini amal syariat itu membaguskan amalia-amalia lahiriah, membaguskan sholat kita, puasa kita, haji kita. Itu dibahas dalam syariat ilmu fikih. Nah kemudian ada amal torekot, ada amal torekot. Ini yang membaguskan amal batiniah. Misalnya memperbaiki yaitu penyakit hati kita. Ini amal torekot. Bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita tidak tomak, bagaimana kita tidak riya, bagaimana kita tidak sum'ah. Itu alam torekot. Dalam torekot. Kemudian yang ketiga amal hakikat itu yang dimaksud yang dimaksud Pak Teguh tadi yaitu memperbaiki ruh kita. Jangan sampai ruh kita itu menyimpang daripada merasa diawasi oleh Allah.
yang disebut muqarabah. Yang ketiga, jangan sampai roh kita merasa tidak bisa merasakan hadirnya Allah. Ini yang disebut musyahadah. Nah, tatkala kita ibadah, misalnya sholat tadi, merasa dekat dengan Allah, bahwa kita diawasi oleh Allah dan merasa hadirnya Allah, inilah yang disebut amal hakikat. Nah, memang harus melalui proses. Nah, di situ kita akan namanya halwatun di dalam ibadah kita akan merasakan halwatul imaniyah, merasa manisnya iman tadi itu. Nah, ini memang perlu proses. Dan terima kasih masukan pada Pak Teguh. Ini mungkin ada suara masuk ini, ya, nggak jelas ini. Lanjut. Silakan. Ada yang lain? Kalau nggak ada, saya Pak Ustadz, monggo. Saya tertarik dengan amalan yang nomor 7 tadi, masalah khauf atau cemas. Ya, khauf atau cemas. Takut pada Allah. Takut ya. Ya, takut. Takut gitu. Terus ini apa kaitannya dengan was-was ya? Ya, betul. Oke. Jadi memang itu sering kita alami ya. Jangan-jangan ibadah saya ini kayaknya nggak diterima. Karena ya tadi itu seperti apa yang Pak Tuh katakan, tidak khusyuk, tidak didasari dengan niat ikhlas dan sebagainya. Terus ada suatu hadis, saya jadi ingat satu hadis yang mengatakan demikian. Perasaanku adalah seperti perasaan hambaku, kira-kira seperti itu. Artinya kalau perasaan kita itu tidak yakin, ya Pak Tuhan juga akan mengabulkan doa kita, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau begitu, bolehkah kita begini, walaupun niat kita itu tidak 100%, kadang-kadang oke lah niat itu mungkin diucapkan ya, tapi dalam hati kadang-kadang masih dikotori dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kita punya keyakinan 100%. Apakah itu bisa jadi Allah akan menerima niat kita, gitu ya. Terus yang kedua, tadi saya juga menyambung apa yang disampaikan Pak Teguh. Kita memang perlu latihan sehingga akan menjadi konsisten dalam kehidupan kita dalam menjalankan amalan-amalan tadi. Hanya masalahnya kan kadang-kadang konsistensi itu kan bukan hal yang mudah ya. Kadang-kadang oke, seminggu kita sudah mencoba konsisten. Tapi di hari yang ke-8 itu hilang. Ya, jadi salah satu caranya juga dengan latihan tadi yang Pak disampaikan Pak Teguh. Tapi itu pun kadang-kadang kita juga sering juga yang namanya manusia kan kadang-kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Dan kadang-kadang lupa itu, ya itu tadi karena kita hidup dengan dunia yang bermacam-macam, lupa itu kadang-kadang menjadi penyakit kita. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana dengan saya jadi ingat hadis lagi nih. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan kira-kira intinya adalah apabila kita secara konsisten sudah melaksanakan itu, kemudian dalam salah satu inkonsistensi kita, itu Allah akan menerima niat kita di dalam kondisi yang inkonsistensi tadi. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah konsisten, ada celah-celah yang bolong, itu akan diniatkan lurus secara konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan secara konsisten tersebut, Pak Ustadz. Ya. Ya, seperti itu, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Indri. Terima kasih. Jadi, saya jawab yang terakhir dulu, yaitu latihan memang perlu ya, latihan. Di dalam ibadah ini ada yang disebut latihan. Latihan khusyuk itu
Kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali yaitu kitab Bidayatul Hidayah, itu kita latihan kusuk sekarang. Kita harus tahu dulu formulasi kusuk itu. Nah, kita mau menuju satu tempat, ya harus tahu secara persis tempat itu. Nah, sekarang kita mau sholat kusuk, harus tahu persis formulasi kusuk itu apa. Nah, Imam Ghazali memberikan formulasi kusuk. Yang pertama itu adalah yaitu takdim ilallah. Nah, yang pertama adalah takdim ilallah, memahabesarkan Allah. Kita sholat itu dalam rangka adalah mengagungkan Allah. Selain Allah kecil. Ini mudah diteorikan, tapi prakteknya sulit. Ya, kalau kita sedang sholat, mestinya tidak semuanya kecil, tidak ada yang lebih besar Allah. Saya pernah diuji nih, dan saya jujur gagal ya. Waktu itu saya mau sholat duhur, jemur kasur. Ketika sholat duhur itu hujan deras. Wah, ini langsung logika kita berpikir, kalau karpet kehujanan mudah dijemur ini. Tapi ini kasur ini, kalau kehujanan bagaimana jemurnya? 1 bulan pun nggak akan kering. Dan situ, rakaat kedua kalah ini. Loncat dari tempat sholat, ngangkut kasur. Jadi di sini Allahu Akbar, takdim ilallah ini gagal. Kalah besar dengan kasur. Nah, mestinya tidak. Allahu Akbar bukan kasur akbar ya. Nah, ini fakta-fakta seperti ini. Nah, ini yang pertama itu takdim ilallah, khusyuk ya. Yang kedua, hadirul qalbi. Hadirul qalbi ini kalau dalam sholat khusyuk ini adalah memahami apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji miliknya Allah yang mengatur, yang memelihara alam semesta. Ini hadirul qalbi. Nah, yang ketiga yang disebut khusyuk adalah khudu. Ya, khudu itu DP bahasa Jawanya itu. DP itu kita merasa butuh pada Allah. Kita merasa butuh pada Allah, bukan Allah butuh pada kita. Sholat kita ini kebutuhan kita. Masih banyak keperluan kita, kebutuhan kita, cita-cita kita yang belum terwujud. Nah, ini pada waktu sholat itu ini bukan Allah yang butuh kita, tapi kitalah butuh Allah. Yang ketiga ya. Nah, yang keempat kata Imam Ghazali, sholat khusyuk itu harus ada perasaan. Nah, ini yang masuk alam ruh tadi. Harus ada perasaan bahwa selesai sholat ini belum tentu kita masih hidup. Nah, ada perasaan selesai sholat ini belum tentu kita masih hidup. Maka sholat ini mungkin sholat yang terakhir. Maka kita buat sholat ini adalah sholat yang terbaik. Nah, di situ. Ini menurut Imam Ghazali seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu dilatih terus. Yang hadir, ta'adzim, khudu butuh pada Allah. Sholat kita ini belum tentu sholat yang masih ada hidup setelah sholat ini. Nah, ini begitu latihannya. Nah, tadi yang kedua yaitu pertanyaan tentang ragu-ragu. Kadang-kadang ragu dalam posisi ragu-ragu begini, apakah diterima oleh Allah? Nah, tetap saja dilaksanakan dalam keadaan ragu-ragu. Memang di situ ada hadis yang mengatakan al-imanu yang kusu wa yajidu. Iman itu berkurang dan bertambah. Ketika iman bertambah, segala amal ibadah itu ringan semuanya. Ringan semua, sedekah ringan, meminta maaf ringan, terus ibadah sunnah ringan, puasa sunnah ringan. Ini tatkala iman yazid, iman bertambah. Ketika wayang kusuk, ketika iman itu berturun, Masya Allah, sholat jamaah walaupun musola dekat, dan sebagainya berat semuanya, apalagi tahajud dan sebagainya. Ini disadari, dimengerti oleh Allah. Nah, maka dalam situasi seperti itu, maka tidak ada rumusan yang lebih baik memaksa diri sendiri. Memaksa diri sendiri bagaimana untuk kita berbuat baik. Nanti itu Allah nanti akan menyeret kita, menarik kita untuk menjadi rajin kembali. Nah,
Apa yang sampaikan tadi betul, yang adanya takut tidak diterima. Tadi saya katakan di dalam ayat Allah itu di dalam surat Al-Mulk ya, Al-Mulk atau surat Tabarok, Allah itu memberikan penghargaan kepada orang yang takut pada Allah. Innalladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi, sesungguhnya Allah itu ya, innalladzina, orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya, bil ghaibi, Tuhan yang tidak tampak. Nah, ini diberi oleh Allah yaitu maghfir lahum maghfiratun, mereka diampuni oleh Allah. Apanya? Dosa-dosanya. Wa ajrun kabir, diberikan pahala yang besar. Nah, sholat dalam keadaan ketakutan ini, pada takutan, ibadah pada takutan, jangan-jangan sholat yang diterima ini was-was seperti ini baik, bukan suatu hal yang jelek, ini baik ini, karena perasaan menimbulkan perasaan was, justru merasa optimis, wah sholat saya diterima, ini bahaya. Dia tidak akan mengoreksi dirinya, tidak mau, jangan-jangan ibadah ini dilakukan bukan optimisnya, akan jatuh kepada kesombongan tadi, kesombongan, merasa benar dan sebagainya. Ini berbahaya. Justru perasaan yang kitir-kitir ya, kitir-kitir antara khauf dan roja, antara takut dan harap cemas ini bagus sekali ini bagus sekali. Ini justru di dalam kitab Mau'idul Mu'minin, Mau'idul Mu'minin itu mukhtasar atau syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin 2 jilid ini ya. Itu dijelaskan salah satu diterimanya ibadah seseorang itu adanya perasaan khauf faroja, takut dan cemas, takut dan harapan, takut tidak diterima Allah dan berharap diterima oleh Allah. Ini wujud ibadah kita diterima. Itu dalam kitab Mau'idul Mu'minin. Jadi jangan dinafikan, dikatakan jelek perasaan takut tersebut dan terus kita merasa hina, malu dan sebagainya. Ini bukan suatu perasaan yang jelek, tapi ini perasaan yang bagus. Malu berbuat dosa dan sebagainya itu. Jadi apa yang kalau di dalam kitab usul fikih memang dikatakan al yakinu la yuzalu bisak. Al yakinu, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau keyakinan itu dari ilmu fikih dikatakan nilainya 1, keraguan itu setengah. Maka yang nilainya 1 ini tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Ini sedikit sedikit pemahaman mau masuk ana doni abdi katanya. Ana doni abdi kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, aku ini tergantung sangkaan hambaku. Ana doni abdi, saya ini tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka aku baik, maha pengampun dan penyayang, maka aku ya seperti itu. Demikian pula sebaliknya, kalau hambaku menyangka aku diriku jelek, akan diperlakukan oleh Allah dengan kejelekan-kejelekan itu. Maka dalam hal ini untuk membangun spiritual ibadah kita, ya 10 hal tadi, iman, niat yang baik, yang ikhlas, yang sabar. Kalau tidak bisa seperti itu ya tidak bisa total seperti itu, ya sebisa-bisanya. Nah, itu 10 perasaan itu insya Allah sudah pernah kita rasakan ya, adanya iman, niat, ikhlas, sabar, hadirul qalbi, ini ada semua. Hanya di dalam pembahasan secara khusus mungkin belum pernah kita lakukan. Tapi perasaan itu sudah ada pada diri kita. Itu barangkali yang biasa jawab. Ada yang belum jelas monggo ditanyakan lagi, enggak apa-apa. Syukran Pak Ustaz. Mungkin ada di chat Pak Ustaz. Ada? Di chat. Oh iya, ada itu. Banyak sekali itu. Apa lagi? Saya bacain ya. Ya, bacain. Mohon pencerahan bagaimana melatih diri agar ke-10 syarat amal agar menjadi ibadah tersebut jadi inherent atau melekat secara otomatis dalam diri kita sehingga setiap gerak amal kita otomatis jadi ibadah. Dari Pak Amor nih. Ya. Jun. Ya. Begini, jadi ini kalau di dalam ilmu tasawuf atau rekod ya, iman, ini kita minta pada Allah.
kita minta kepada Allah ya, selain kita itu latihan ya, menanamkan pada diri kita minta ya, bisa kita lewat bahasa kita, ya Allah berikan sama keimanan yang kuat, niat yang ikhlas, berikan ya Allah keikhlasan yang Engkau terima, berikan kami kesabaran ya Allah. Ini kita minta pada Allah. Nah, selain kita latihkan pada diri kita, misalnya masalah sabar tadi ya, sabar. Kita sering ya berkeluh kesah itu adalah berwujud tidak sabar. Curhat itu enggak bagus ya. Kita curhat di media sosial itu enggak bagus. Kalau di dalam beberapa hadis dijelaskan kalau kita curhat kepada manusia, itu sudah Allah berlepas diri pada orang tersebut untuk mencarikan solusinya. Itu sudah curhat itu yang baik pada Allah. Curhat yang baik pada Allah. Ya. Nah, ketika kita bekerja, hilangkan. Ini menanamkan kesabaran. Hilangkan berkeluh kesah. Sambat berkeluh kesah. Tadi lantai sudah disapu kok kotor lagi, ya. Nah, ini jangan, nggak boleh. Ini salah satu wujud tidak sabar itu berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah. Terus salah satu tidak sabar itu adalah tergesa-gesa. Sholat yang dilakukan tidak sabar, tergesa-gesa sudah, tidak akan mencapai kekhusyukan. Nah, tidak akan mencapai kekhusyukan. Wiritan tergesa-gesa tadi. Yang harusnya dibaca 33 kali nggak dibaca 30 kali. Semua seenaknya saja. Sudah langsung menjadi su'ul adab. Buruk etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita latihkan. Kalau memang mau wiritan yang betul. Subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 33 kali. Terus subhanallah 33 kali. Jangan samlallah. Oh, apa ini ya? Nah, ini. Ini kita latihkan. Nah, ini insya Allah kita minta semua pada Allah, dan ya Allah bilang keikhlasan, yaitu berikan ya Allah kami takdim, mengagungkan Kau ya Allah, berikan rasa takut ya Allah. Ini dengan permintaan seperti itu, insya Allah Allah akan menanamkan perasaan itu menjadi menyatu atau inherent kepada perilaku kita. Insya Allah itu bukan hal yang mustahil, tapi kita minta Allah akan ditanamkan itu. Jadi ketika kita beramal, 10 sifat ini akan mendasari kita semua. Akan dituntun oleh Allah. Disitulah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba. Barang siapa beriman bahwa apa-apa yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah, diizinkan oleh Allah, disitu Allah yahdi qalba, memberikan petunjuk di hati kita yang dirangkum 3 hal tersebut. Wa nardho bi qadai, ridho dengan ketentuan Allah, wa naskuru bi rokhoi, syukur dengan nikmatnya Allah, wayasbiru ya bil balai, akan sabar dengan ujian-ujian Allah. Dan itu nanti mengembang menjadi 10 amal batin ini. Itu Pak Indri. Ada yang lain silakan. Monggo. Ya, 5 menit lagi. Ada lagi yang yang cat tadi. Nggak ada lagi Pak Kat. Ada. Kita tutup. Kalau nggak ada? Iya, monggo. Ini monggo ditutup Pak Kat. Berdoa. Ya. Moga-moga 10 sifat tadi, iman, niat yang ikhlas, yang sabar, hadir hati, takdim ilallah, membesarkan Allah, khauf, merasa takut pada Allah, amal-amal kita tidak diterima atau mendapat murka dari Allah, rojak mengharap pada Allah, mengingat anugerah Allah dan syukur ini ditanamkan ke hati kita, sehingga di akhir perjalanan hidup kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah.
atas limpahan rahmat dan karunia-Mu selama ini, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan pengajian. Terimalah ya Allah pengajian kami ini, taklim kami ini sebagai amal yang manfaat di dunia wal akhirah. Bukakan ya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat-Mu, pintu-pintu ampunan dan pintu surga-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, kami mohon padamu ridho dan surga-Mu, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari murka dan neraka-Mu. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Ampunilah kaum muslimin laki-laki, kaum muslimin wanita, kaum mukminin laki-laki, kaum mukminin wanita, baik yang hidup maupun yang wafat ya Allah. Rabbana ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, dan sayangilah orang-orang tua kami sebagaimana Engkau menyayangi beliau-beliau pada waktu kami masih kecil. Dan ampunilah ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berilah kami pendamping yang menjadi hiburan kepada diri kami dan merupakan pendamping-pendamping kami dan keturunan-keturunan kami yang akan memimpin orang-orang yang beriman. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata bi ghairi kisama al abror ya aziza ghafat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan ini, semoga rahmat dan ridha Allah dicurahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bicaranya. Sebagai akhir, mari kita tutup sama-sama. Terima kasih. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana وجعل